Hai teman-teman semua, Leite Homa. Ketemu lagi dengan aku di Cantonese Channel, channel tempat kita belajar bahasa Hong Kong Cantonese dengan cepat dan mudah secara gratis. Salam kenal buat kalian semua yang baru pertama kali mampir di channel ini. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Baiklah teman-teman, di video kali ini masih kita bahas mengenai kamus bahasa Kantonis dan masih di huruf C. Kali ini ada kata ci, cim, cin, cip, dan juga cit. Oke, langsung aja ya. Yang pertama ada kata ci yang artinya tahu. Bahasa Jawanya eruh gitu ya. Misalkan contohnya amu ya, le cim ci bobo wiko le ya. Amu dek, adik perempuan ya, maksudnya di sini. Le kamu, ci emci itu tahu apa enggak. Bobo nenek, wui akan, kole datang ke sini. Jadi ci itu kan tahu ya. Jadi kalau tahu enggak itu ci emci kayak gitu ya. Jadi kita nanya sama mungkin anak perempuan yang kita jaga, kamu tahu nggak nanti kalau nenekmu kesini gitu maksudnya ya. Amu ya, le cim ci bobo wui kole ya. Amu ya, le cim ci bobo wui kole ya. Selanjutnya, cece liko lemo tima cimci. Jadi cece, mbak, liko ini le kamu mau jangan tim sentuh. Cimci tahu nggak kayak gitu. Jadi mungkin singsang atau siapa aja punya suatu barang atau mereka lagi ngerjain sesuatu, terus kitanya tuh nggak boleh nyentuh atau nggak boleh beresin, pokoknya jangan diapa-apain gitu ya. Jadi bisa bilang cece li kole mo tima cimci, cece li kole mo tima cimci. Lalu kalau ada yang bilang seperti itu ke kita, pokoknya dia bilangnya sesuatu, terus dia bilang cimci, kalau kita harusnya jawab cito gitu. Jadi iya tahu kayak gitu ya. Jadi cito gitu jawabnya. Selanjutnya ada ju. Jadi jangan dibaca dengan jelas ci ya, tapi sebelum ngomong itu posisikan bibir kita di huruf u. Jadi kayak dalam hati ngomong u, jadi dalam posisi huruf u itu kita bilang ci. Jadi bunyinya akan seperti ju. Ju. Jadi antara i dan u begitu. Jadi jangan dibilang ci atau cu ya, tapi ju. Ju. Itu artinya babi. Jadi contohnya koko mai emsap manju yo amkoy. Misal kita di pasar ya, kita beli $50 daging babi. Jadi koko mas, mai itu beli emsap 50 $50. Ju itu babi, yuk itu daging. Jadi ju yuk itu daging babi. Emkoy permisi, jadi emkoy bisa ditaruh di depan atau di belakang ya, sama aja. Misalkan emkoy koko mai emsap manju yo gitu juga boleh, atau koko mai emsap manju yo emkoy. Koko mai emsap manju yo emkoy. Selanjutnya mungkin umpamanya kita ini orang yang senang naik gunung, umpamanya majikan kita kayak memperingatkan kita, cece le hangsan siu samtia yao si wu yao ye ju. Jadi cece mbak, le kamu, hangsan, jadi hangsan itu naik gunung atau jalan di gunung, siu samti hati-hati kayak gitu ya. Yao si, jadi yao itu ada, si itu untuk waktu ya. Jadi kalau yao si itu bisa diartikan kadang, kadang-kadang. Wui akan, yao ada. Ye ju, jadi babi liar. Ye itu untuk liar, ju itu babi, jadi babi liar atau orang Jawa bilang celeng kayak gitu ya. Sekali lagi jangan dibaca yeji ya. Kalau yeji itu nanti bisa artinya jadi kelapa. Jadi kalau yeju itu celeng atau babi liar. Cece le hangsan su samtia yao si wu yao yeju. Cece le hangsan su samtia yao si wu yao yeju. Selanjutnya ada kata cim. Cim ini bisa diartikan lancip atau runcing. Lalu cima itu wijen. Jadi misalkan contohnya ya, Silo
Le ko yun pat mau bau kemcim ma ngai him. Sailo adik ya, adik laki-laki. Le kamu. Kalau ada le ko berarti itu milik kamu ya. Yun pat itu pensil. Jadi pensil milik kamu, pensilmu gitu ya. Mo jangan, bau itu diraut atau bahasa Jawanya dioroti. Kem itu terlalu, cim itu runcing. Ngaihim itu bahaya, jadi bahayanya kalau nanti umpamanya kan bisa ketusuk atau ke apa kan sakit. Jadi Sailo leko yun pat mo bau kemcim ma ngaihim. Sailo leko yun pat mo bau kemcim ma ngaihim. Selanjutnya Dadai ngo tau sin ceng coci mawu le semsea. Dadai nyonya, ngo aku, dausin tadi, ceng bikin atau membuat, co itu sudah, jadi ceng co itu berarti sudah membuat gitu kan tadi, jadi kalimatnya jadi ceng co. Cima itu wijen, wu itu bubur, jadi cimawu itu bubur wijen yang hitam-hitam itu ya, yang biasanya dessert itu bubur wijen yang hitam. Le kamu, se itu makan, kalau se makan enggak gitu, jadi kayak nawari kayak gitu ya. Jadi aku tadi bikin bubur wijen, makan enggak gitu. Kamu mau makan enggak gitu maksudnya. Jadi Dadai ngo tau sin ceng coci mawu le semsea. Dadai ngo tau sin ceng coci mawu le semsea. Selanjutnya ada cimeng. Jadi cimeng itu adalah tanda tangan. Contohnya, misalkan kita ini lagi ngurusin sesuatu gitu ya, surat-surat, atau misalkan aja lagi ngurus kontrak baru. Nah kita kan ke agent, nah udah selesai semuanya, lalu si agent bilang kau tim saya lah, le haili to cimeng tek lah. Jadi kau tim itu beres atau sudah selesai, saya itu semua, lah hanya lagunya, le kamu, haili to di sini, cimeng tanda tangan. Jadi tak lah, tak itu kayak oke lah kayak gitu. Jadi kalimatnya agak dibalik ya, haili to cimeng. Tapi sebenarnya le cimeng haili to itu juga boleh gitu. Kau tim saya lah, le haili to cimeng tak lah. Udah beres lah, kamu tinggal tanda tangan di sini kayak gitu ya. Kau tim saya lah, le haili to cimeng tak lah. Lalu umpamanya kita mau cimeng, terus apa benar nih tempatnya di sini gitu. Kita bisa nanya, ham haili to cima. Jadi ini sengaja ya saya tulis hanya kata cim aja, karena sebenarnya dengan cukup bilang cim itu juga boleh. Jadi misalkan kita nggak tahu bener nggak tempatnya di sini untuk tanda tangan gitu, kita bisa nanya ham haili to cima gitu. Jadi ham hai itu bukan apa iya, tapi kalau ada ham haili to berarti di sini apa bukan gitu ya. Cim tanda tangan, jadi hanya bilang cim aja udah boleh, tapi kalau mau lengkap ham haili to cimenga itu juga lebih tepat. Kalau di bab hai am lah, jadi ya benar di situ kayak gitu ya. Ham haili to cima, hai am lah. Oke, selanjutnya ada kata cin yang bisa diartikan menggoreng dan juga menggunting. Tapi menggoreng di sini itu menggoreng dengan minyak yang sangat sedikit. Jadi kayak umpamanya goreng telur gitu kan minyaknya hanya sedikit, itu cin ya. Jadi kalau minyaknya banyak kayak di Indonesia goreng tempe tahu itu ca. Jadi cin itu minyaknya sedikit, kalau ca itu juga menggoreng tapi minyaknya banyak. Contoh kalimatnya misalkan dadai kemancin kaye hom hawa. Jadi umpama kita nih mau masak, nawarin majikan ntar tak masakin ini ya gitu. Jadi dadai nyonya keman malam ini cin menggoreng kaye sayap ayam hom hawa. Oke enggak gitu. Jadi kita nawarin ntar malam aku goreng kaye ya, oke enggak gitu. Dadai kemancin kaye hom hawa. Dadai kemancin kaye hom hawa. Ya, Jece bibi ko jikap jonjola. Pongkoi cina, jadi Jece mbak, bibi bayi, ko jikap kukunya, jadi kukunya bayi ya.
jeng itu panjang, co itu sudah jadi jeng co itu sudah panjang, atau jeng cola itu sudah panjang ya. Pong bantu, koi dia, cin memotong, jadi bantu untuk potong kukunya kayak gitu ya. Umpama kita jaga bayi terus kukunya udah panjang, nah majikan bilang Cece bibi ko jikap jeng cola pong koi cina Cece bibi ko jikap jeng cola Lepong koi cina, jadi memotong itu jin ya. Tapi kalau gunting itu namanya kau jin. Kau jin itu gunting. Tapi kalau menggunting itu jin. Selanjutnya cip itu juga bisa diartikan menjemput atau juga melipat. Misalkan contohnya Cece yan kan ya tim chung le hai lau ha cip sai lo fong ho a. Jadi majikan nyuruh kita jemput adik laki-laki ya. Sailo itu sekolahnya di bawah rumah, atau karena biasanya ada mobil gitu ya yang antar jemput. Jadi Cece, Mbak, Yan kan nanti ya tim cung itu jam 1 pas, jam 1 tepat. Lei kamu hai lau ha. Jadi hai itu di, lau ha itu bawah rumah. Ha itu bawah ya. Lau itu gedung. Jadi di bawah kayak gitu ya. Cip menjemput, Sailo adik laki-laki maksudnya. Fong Ho itu pulang sekolah. Jadi Mbak nanti kamu jam 1 pas kamu di bawah rumah jemput Sailo pulang sekolah kayak gitu ya. Jadi Cece yan kan ya tim chung le hai lau ha cip Sailo Fong Ho a. Cece yan kan ya tim chung le hai lau ha cip Sailo Fong Ho a. Cece, ngote kin sam sai thong lah. Hai kam cip tak lah. Cece, Mbak, ngote kita ya. Kin sam baju, karena kin itu satuan untuk baju, jadi harus diikutkan. Kin sam. Sai itu enggak usah atau enggak perlu. Thong ini di sini disetrika ya, diartikan setrika. Jadi enggak perlu disetrika. Haikam itu begini saja kayak gitu ya. Cip itu melipat, taklah itu bisalah kayak gitu. Jadi dilipat saja oke lah, bisalah gitu kayak gitu ya. Jadi ini baju kita, Cece baju kita nggak usah disetrika, cukup dilipat aja kayak gitu maksudnya. Cece ngotekin sam sai thong lah, hai kam cip takalah. Cece ngotekin sam sai thong lah, hai kam cip takalah. Selain itu, kata chip ini juga bisa diartikan menangkap. Misalkan menangkap bola ya. Kita lagi main-main bola gitu, kita nyuruh si Koko nangkep bolanya. Koko, chip ju kopo, kayak gitu ya. Jadi Koko, Mas, chip itu tangkap atau menangkap, kopo bolanya, kayak gitu ya. Koko, chip ju kopo. Koko, chip ju kopo. Selanjutnya itu ada cipkan, itu apa ya, mendekati gitu. Misalkan contohnya ya, lei cipkan koi yao me mok tek a. Jadi kayak lei kamu, cipkan itu mendekati, koi dia, yao ada, me apa, mok tek itu maksud. Jadi kamu mendekati dia apa, ada maksud apa kayak gitu ya. Jadi Lei chip kan koi yao me mục tek a. Lei chip kan koi yao me mục tek a. Jadi kalau chip itu kan tadi melipat ya. Kalau umpamanya bilang ngocipkan sam, jadi itu aku sedang melipat baju. Jadi kata keterangannya kan baju ya. Jadi chip kan chip di sini diartikan melipat, kannya itu sedang. Tapi kalau ke orang itu biasanya chip kan koi gitu. Jadi bukan aku sedang melipat dia, tapi aku sedang mendekati dia kayak gitu ya. Jadi memang kalau didengar hampir sama, chip kan sedang melipat, yang satu mendekati, tapi kita harus tahu kalimat lengkapnya agar kita tahu maknanya kayak gitu ya. Selanjutnya kita ke kata cheat. Cheat ini bisa diartikan memencet, tapi juga bisa diartikan menggelitik. Kalau orang Jawa bilangnya ngidik-ngidik ya, jadi kayak membikin geli kayak gitu. Kan ya, Sailo mucit kemto ngakolah.
Mungkin anak yang kita jaga nih, adik laki-lakinya itu kalau mau gosok gigi sukanya mencet odol atau pasta giginya itu terlalu banyak gitu ya. Jadi Silo, dek adik laki-laki, mo jangan cit memencet, kemto terlalu banyak, ngako itu odol atau pasta gigi. Jadi dek jangan memencet pasta gigi terlalu banyak, odol terlalu banyak gitu ya. Silo, mocit kemto ngako lah. Silo, mocit kemto ngako lah. Selanjutnya, mui le bam bacit a. Jadi mui itu dek adik perempuan, le kamu, bam ba itu takut atau enggak kayak gitu ya. Hampir sama kayak keng itu takut apa enggak, tapi di sini lebih tepatnya pakai bam ba. Jadi takut enggak. Cit itu digelitikin atau dikitik-kitik gitu ya. Jadi kalau ke suatu sifat kayak dingin, panas, geli itu pakai bamba ya, takutnya itu pakai kata ba. Tapi kalau ke orang, ke hewan, ke hantu itu pakai keng. Jadi takut yang keng takut kayak gitu ya. Jadi di sini pakai ba. Mui le bam bacit a. Mui le bam bacit a. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga video ini membantu teman-teman dan teman-teman terus semangat belajar. Jika masih ada yang belum kalian pahami, jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Atau kalian bisa juga menuliskan saran dan kritik maupun request bahasan yang akan dibahas di video selanjutnya agar aku dapat membuat video yang lebih baik lagi nantinya. Dan sekali lagi terima kasih banyak karena kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan bila aku ada upload video yang baru. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita semua dapat belajar bersama-sama. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Haji Coikina, bye-bye.